Saya terus terang sangat apresiasi terhadap Balai Litbang Kaki yang telah membuat film dokumenter tentang kritin. Dan karena apa? Karena kritin ini ternyata masih menjadi masalah untuk di beberapa daerah yang dulunya merupakan endemis untuk kaki atau yang sering disebut dengan goiter. Film dokumenter ini menurut kami sangat bermanfaat baik itu untuk masyarakat maupun para pemangku kepentingan karena merupakan wahana untuk informasi dan diseminasi termasuk hasil-hasil penelitian. Harapan kami dengan adanya film dokumenter tentang kritin ini baik itu masyarakat, para pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan dan termasuk para peneliti akan lebih aware atau perhatian terhadap masalah kritin ini. Kedepan dengan adanya film dokumenter ini tentunya kami berharap semua pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mengatasi masalah kritin ini. Karena apa? Karena masalah kritin ini tentunya berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Di mana di dalam nawacita Bapak Presiden Jokowi, nawacita kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal untuk pembangunan bangsa. Aduh, cek pinter ya nduk, sing manut ro bapak ro mama. Muga-muga sok gedhe dadi wong sing migunani. Sing iso ngrawat dhewe ya nduk, nek bapak ro mama wis ra ono iso ngrumet awake dhewe. Gemah Ripah Loh Jinawi. Itulah Indonesia. Terdiri dari ribuan pulau dengan kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan alam negeri ini seakan tak habis memanjang dari ujung barat hingga timur Khatulistiwa. Deretan gunung yang menjulang hingga hamparan pantai yang membentang menjadi anugerah tak ternilai. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali situs bersejarah dan bangunan-bangunan bernilai seni tinggi yang memperkokoh jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya di mata dunia. Dalam kancah dunia, Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat. Disinilah Indonesia menjadi tempat bagi puluhan juta anak untuk tumbuh dan berkembang serta menikmati masa kecilnya. Keriuhan canda dan tawa anak-anak senantiasa terdengar di setiap sudut negeri ini. Mereka tinggal, bermain, bersekolah, dan menjadi harapan bagi masa depan negeri tercinta. Namun harus disadari bahwa masa depan Indonesia masih terancam dengan masalah gangguan akibat kekurangan iodium. Itu kan tahu toh rantai ini maskotnya Gaki itu. Nah itu dia dulu ditemukan tuh masih usia 8 ke 9 tahun itu. Sekarang ini posisi usianya sudah 21. Anakku yang sulung ini bernama Ngatini. Saat diabadikan dalam video ini, dia berusia 21 tahun. Tapi lihatlah, dia tak seperti anak gadis lain yang seusianya. Tubuhnya pendek, cara berpikirnya pun masih seperti anak usia 7 tahun. Kata dokter yang memeriksanya dulu, Ngatini memang berbeda karena dia mengalami kretinisme. Mboten saged mlampah. Perute niku ageng. Kayak napa niku lesare mon nek sampun mlumah, nek ajeng miring mboten saged. Mboten saged. Nek paringi maem nganu napa niku maem ki ambak mboten saged. Kayak pulpen tuh bisa dimasukkan ke dalam gigi. Iya, antar sela-sela gigi. Lek mripate niku niki to, niku lek merah-merah niku. Kulitnya keriput. Waktu kita temukan
Dia punya gangguan neuromuskuler juga. Kemudian salah satu gejala yang lain adalah dia belum bisa jalan saat kita temukan. Gejala-gejala yang menonjol adalah dia sangat pendek. Karena dia juga menderita hipotiroid, dia juga menderita konstipasi, susah buang air besar. Kemudian dia juga retardasi mental. Dia juga mempunyai wajah yang khas yaitu dengan hidungnya yang pesek, kemudian jarak dua alisnya berjauhan, kemudian dia sembab atau edem pada beberapa bagian tubuhnya. Udah nyampe kita. Oh iya. Sehat tuh Bu? Ngatini terima kabarin Ngatini. Saya tuh. Pinternya apa yang Ngatini? Nggih. Niki kali Mas Santo, kali Mbak Yani niki. Nggih. Sehat-sehat tuh keluarga Bu? Sehat. Bu, niki kalau kali rencang sowan. Sepindang silaturahmi nggih Bu. Kaping kalih pengen tuwi kesehatanipun Ngatini nggih. Terus pundi sakniki Ngatini kesehatanipun Bu? Nggih, kalau kehabisan obat niku lemes, lemes. Sakniki sehari-hari Ngatini tesih saged ewang-ewang griya misalnya teng Sabin terus ngewangi makani sapi. Ngoten niku saged ta? Saged. Oh, nggih. Ini nggih Ngatini. Kalau gitu nggih. Nggih. Gitu nggih. Lek. Bu, niki gandeng sampun cekap. Badhe kula sak rencang badhe nyuwun pamit nggih, Bu. Nggih, mangke Ngatini niki sing niki teng puskesmas. Terus mangke obate sing biasane mangke nyuwun tegaki nggih. Nggih, pun nggih, malah nyuwun pamit rumiyin. Karo nggih Ngatini. Sungguh, walaupun sekarang kondisi Ngatini jauh lebih baik dengan rajin kontrol ke Balai Litbang Gaki dan teratur minum obat, sebagai seorang ibu, aku sedih membayangkan masa depan Ngatini. Kita kan mau bertumbuh, mau tahu sekarang itu gimana perkembangannya. Kisah buah hatiku Arum pun hampir sama dengan kisah Ngatini. Putri sulungku ini juga berbeda dengan gadis lainnya. Saat direkam untuk video ini, usianya sudah menginjak 18 tahun. Saat mengandung Arum, aku tak merasakan keanehan yang berarti. Mungkin kelainan Arum yang disebut oleh dokter sebagai kretinisme tidak terdeteksi oleh bidan desa. Apalagi peralatan medis dulu tidak secanggih sekarang. Assalamualaikum Bu. Salam. Mbak Arum, bergabung lah model sowan. Terus pundi sakniki Arum sehat toh? Nggih, alhamdulillah Bu. Terus pun rada mudi, alhamdulillah. Ya wingi langsung saking daging niku langsung bubuk, dugi enjing, boten tangi-tangi. Nggih. Arum saiki guyu coba ya. Giginya sudah bagus sih. Nah, sakniki kondisinya pripun Bu? Saniki nggih. Pelancar? Sampun. Nggih. Nah, sakniki lek ngendikan pripun Bu? Ngendikan nggih pun rada kathah Bu saniki. Anu mboten Bu. Den kulite kasar Bu. Oh, pasar Bu. Ados nenek-nenek niku. Oh, nggih. Terus anu ajenge normal niku glodhoki sedanten Bu, kuku lepas sedanten. Oh. Terus gigi tumbuh, rambut tumbuh, jadi alhamdulillah terus saged jalan. Sakniki alhamdulillah ngoten iki keadaane. Sakniki jarene kon pinter gambar ya, Rum. Gambar apa senenge? Tak ada yang kusesali.
Semua sudah kuterima dengan ikhlas. Sekarang yang harus kulakukan adalah mengusahakan Arum agar bisa lebih mandiri. Karena mungkin dari pola keluarga. Jadi kalau Arum ini oleh keluarganya disekolahkan di sekolah luar biasa. Sementara di Ngatini ini dia tidak pernah disekolahkan di sekolah dasar, tapi karena dia tidak bisa mengikuti pengajaran, makanya dia drop out. Sampai saat ini dia tidak diajari lagi di sekolah yang formal. Ya, jadi bayi kreatin ini lahir itu biasanya karena ada masalah sejak dalam kandungan, yaitu ibu sudah kekurangan yodium, dan ini akan mengakibatkan kekurangan hormon tiroxin. Padahal hormon tiroxin itu sangat diperlukan pada saat bayi masih dalam kandungan, terutama untuk pertumbuhan otak ya. Ya, jadi karena masalah ini sehingga bayi pada waktu lahir juga sudah dalam kondisi bermasalah dengan otaknya. Jadi akan menghasilkan kreatin ini. Ya, sebetulnya dengan alat-alat pada zaman sekarang, alat kedokteran, sebetulnya kondisi kreatin ini bisa diketahui sejak awal gitu ya. Jadi misalnya menggunakan USG 4 dimensi gitu ya, itu sudah bisa diketahui sejak dalam kandungan. Tapi apabila layanan kesehatan tidak mempunyai USG 4 dimensi misalnya, itu pun toh ada perasaan screening yang bisa dilakukan sejak lahir gitu ya. Jadi sebetulnya dengan hasil seperti itu kita sudah bisa mendeteksi secara dini sebetulnya. Apabila kondisi ini tidak parah sekali, itu otak masih bisa diselamatkan. Jadi perkembangan otak itu sejak dalam kandungan sampai umur 3 tahun. Sehingga kalaupun kita melakukan penanganan ini beberapa saat setelah lahir, masih ada banyak waktu. Sudah banyak bukti ya. Jadi bayi-bayi yang bermasalah dengan hormon tiroid ini yang akan berdampak pada pertumbuhan otaknya akan bisa kita selamatkan, dan IQ-nya akan kembali normal lagi apabila kita menanganinya secara awal sekali sejak beberapa saat setelah lahir. Jadi minimal biasanya ya 2 minggu, sebulan setelah lahir gitu. Karena bayi kreatin ini juga sudah mulai turun kejadiannya, jadi juga banyak teman-teman dokter yang sudah tidak banyak mengenal lagi untuk kreatin endemik terjadi akibat adanya pola geografi tertentu, misalnya karena adanya banjir, karena ada lokasi akibat gunung meletus, di mana secara alam terjadi pengikisan kadar yodium, sehingga inilah yang menimbulkan sebuah sindrom yang disebut sebagai gangguan akibat kekurangan yodium. Tapi bagaimana ketika kita menemukan 2 kasus yang sudah terlanjur seperti yang dipresentasikan dia tadi? Bagaimana kita mengelola pasien ini supaya dia lebih optimal sebagai manusia? Iya, kalau kita perhatikan kedua anak ini, seharusnya kita akan bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga dengan cara memberikan bimbingan pada keluarga supaya bisa hidup mandiri. Hal-hal dasar yang diketahui manusia dan harus dilakukan adalah kemampuan mandiri, makan, tidur, dan segala macam dilakukan dengan mandiri dengan cara memberikan keterampilan sesuai dengan usia pun juga keterampilan kepada keluarganya supaya anak ini tetap diusahakan bisa hidup mandiri di masa depan. Baik dokter, setelah melihat 2 kasus tadi, bagaimana peran negara terhadap penderita kreatin endemik ini? Ya, baik. Secara umum negara harus selalu memantau. Apa yang kita pantau? Nomor 1 adalah survei tahunan ya, yang diikutkan dengan survei rumah tangga yang berkait dengan nutrisi dan lain-lain harus dilakukan secara teratur.
Yang kedua, evaluasi. Evaluasi juga harus kita berikan atau kita supervisi, baik evaluasi pemberian yodium jangka panjang, baik dari sisi kadar dan efek yang terjadi supaya tidak terjadi kelebihan pemberian yodium masa depan. Yang ketiga adalah survei untuk menentukan planning darah-darah kantong kaki yang masih definisi berat atau definisi yang sedang supaya tidak menjadi berat atau yang sedang menjadi ringan atau ringan menjadi tidak kelihatan. Tetap peran negara adalah melakukan advokasi kepada instansi-instansi yang terkait. Untuk mencegah kasus gaki, terutama bayi lahir kreatin terlahir kembali pada 1994 atas prakarsa Profesor Dr. Darwin Karyadi dan Profesor Dr. Muhilal dari Puslitbang Gizi Bogor, dibentuklah pos penelitian di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Pos penelitian tersebut kemudian dipindahkan ke daerah Borobudur atas bantuan Pemda Magelang. Pada tahun 1999, penanggung jawab pos tersebut yaitu Untung S. Widodo MPS bersama tim Puslitbang Gizi melalui Kepala Badan Litbang Kesehatan mengusulkan pos penelitian tersebut diubah menjadi Balai Penelitian Gaki. Melalui keputusan Menteri Kesehatan, pada tahun 2000 terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium atau yang dikenal sebagai Balai Litbang Gaki. Litbang Gaki merupakan UPT dari Badan Litbang Kesehatan di mana mempunyai beberapa tupoksi, yaitu salah satunya penelitian dalam bidang gaki, kemudian intervensi gizi dalam bidang gaki, kemudian penentuan karakteristik biokimia, kemudian pelayanan dalam rangka penelitian, kemudian yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan penanganan gaki. Nah, di sini sebagai manifestasi dari salah satu tupoksi yaitu pelayanan dalam rangka penelitian, maka Balai Litbang Gaki mempunyai klinik litbang gaki di mana klinik tersebut menangani beberapa gangguan akibat kurang yodium, salah satunya adalah kreatin. Namun, klinik ini berbeda dengan rumah sakit atau puskesmas karena di sini adalah menggunakan kaidah-kaidah riset di mana tidak seperti pelayanan pada umumnya kita mempunyai kaidah-kaidah riset yang harus dipatuhi dalam klinik litbang gaki tersebut. Balai Litbang Gaki yang merupakan UPT Badan Litbang Kementerian Kesehatan telah dan akan terus melakukan penelitian terkait dengan gaki. Penelitian tersebut meliputi penelitian dasar yaitu tentang genetika dari penderita gaki itu sendiri. Selanjutnya penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian klinis yaitu penelitian yang meliputi epidemiologi klinik dan juga tumbuh kembang, di mana salah satu sarannya adalah adanya klinik litbang gaki. Selanjutnya penelitian yang terkait dengan intervensi dan juga faktor risiko dari kejadian gaki itu sendiri, baik dari aspek gizi ataupun terkait dengan lingkungan. Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang sosial, ekonomi, dan kebijakan. Salah satu wujud penelitian tersebut meliputi adalah penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan gaki dengan memperhatikan potensi masyarakat yang ada di daerah, baik berupa sumber daya maupun kearifan lokal yang berlaku di masyarakat setempat. Hasil-hasil penelitian tersebut selanjutnya akan diramu menjadi sebuah kebijakan yang akan bermanfaat untuk program penanggulangan gaki. Mudah-mudahan dia sepeninggalan saya bisa mandiri.